tersesat dalam mempelajari ilmu gaib? Bagaimana caranya dan sistemnya jika kalian tersesat dalam mempelajari ilmu gaib? Apakah benar ada seseorang yang mempelajari keilmuan gaib kemudian tersesat sehingga jadi gila? Nah, fenomena ini sangat luar biasa dan udah mengakar di adat istiadat di berbagai daerah, bahwa jika kamu mempelajari ilmu gaib, jika tidak kuat wadahnya, bisa mengakibatkan kamu stres, kamu gila. Apakah benar itu? Di sini saya menjelaskan dan menerangkan apakah benar ilmu gaib itu bisa membuat gila. Simak terus dan jangan lupa subscribe di channel Sis Gunawan Pawitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini saya menerangkan sistemnya, jalurnya, bagaimana mempelajari ilmu gaib itu bisa menjadi stres, bisa menjadi gila. Nah, yang pertama, kalian harus memahami jalurnya terlebih dahulu. Yang kedua, harus benar-benar memiliki guru pembimbing. Nah, jika kamu tidak memiliki guru pembimbing, misalkan mempelajari dari buku, mujarobat, dari artikel-artikel, dari YouTube yang memang benar pengetahuan atau keilmuan yang dari YouTube itu tidak dibimbing oleh penggunanya. Dalam arti misalkan kamu tahu ilmu dari YouTube. Nah, kemudian di YouTube tersebut tidak ada kontaknya. Misalkan tidak ada nomor handphonenya ataupun tidak ada akun media sosialnya, sehingga kamu melihatnya kemudian mempraktekkan. Nah, itu salah. Lalu bagaimana yang benar jika mempelajari keilmuan dari YouTube? Cari sumbernya, cari nomor handphonenya, cari akun sosial medianya, kemudian japri penggunanya, japri pembuat YouTube tersebut, apakah benar ini akunnya yang memiliki YouTube ini dan yang menerangkan tentang ilmu ini saya ingin mempelajari. Pada intinya kalian harus benar-benar memiliki guru pembimbing. Nah, oke, dari sini kita bahas yang pertama. Yang pertama harus benar-benar tahu sistemnya. Sistemnya itu bagaimana? Jadi ilmu gaib itu yang jelas adalah yang dipelajari adalah tentang keilmuan gaib atau tentang makhluk gaib, tentang makhluk astral. Bagaimana caranya kita mengetahuinya, bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi, bagaimana caranya untuk kita mendatangkannya. Nah, itu sistem-sistemnya. Jadi jangan menganggap bahwa, maksudnya gini, jika kalian tidak mengetahui sistemnya, misalkan udah mau mempelajari ilmu gaib ini, kemudian Anda udah menerawang, udah melihat, terlihat ada genderuwo di depanmu, atau di pohon, kemudian kamu hancurin, bacain ayat suci Al-Quran, ayat kursi, maupun doa-doa pengajar lainnya, seperti halnya ilmu gembolo geni dan lain-lain. Lalu tujuan kamu untuk mempelajari ilmu gaib itu apa? Apakah untuk sebagai penghancur? Nah, itu salah. Seperti halnya di kehidupanmu, di kehidupan manusia, kamu merasa damai di lingkunganmu, di desamu merasa damai, kemudian ada orang yang berkuasa di situ semena-mena, tiba-tiba dia itu memukul kamu, tiba-tiba kamu itu diusir dari rumah itu karena dia berkuasa. Apakah kamu merasa nyaman di situ? Kan tidak, sama halnya seperti gaib. Biarkan dia itu nyaman di alamnya.
Jika kamu mempelajari ilmu gaib tujuannya untuk menghancurkan gaib, mending jangan belajar. Nah, itu adalah jalur sistem yang pertama. Jadi, sebelum kita mempelajari ilmu gaib, pastikan dulu kamu tidak menghancurkan, melainkan mengetahui lebih dalam, menggali lebih dalam bahwa makhluk Allah yang gaib itu bagaimana, dan ingin mengenalnya dan ingin membantu seseorang yang terjerat dari lingkaran ilmu gaib. Nah, sedangkan yang kedua adalah harus memiliki guru pembimbing ya. Harus memiliki guru pembimbing, ini sangat penting. Jadi meskipun bacaan-bacaan itu ada di internet ataupun di artikel ataupun di buku mujarabah, sama seperti halnya dengan yang diucapkan oleh pelaku-pelaku spiritual, misalkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian Anda tahu bacaan tersebut di artikel, kemudian kamu menjalankannya, membuat zikirnya, membuat puasanya. Nah, jangan seperti itu. Itu nanti bisa jadi stres dan gila. Nah, sistemnya bagaimana orang stres dan gila itu? Begini sistemnya. Jadi gini, saat kita udah mempelajari ilmu gaib tersebut tanpa guru ya, kita tahu dari artikel bacaannya, ini ilmu yang mempelajari menggunakan bacaannya. Nah, kemudian kamu melakukan zikir, nah, membacanya terus menerus, bahkan dipuasai di mulai tersebut. Nah, pola pikirmu terus menerus itu menggali ke doa tersebut. Nah, misalkan gini, saya udah membaca ini tapi kok belum bisa dibaca lagi, kok belum bisa dibaca lagi. Nah, kamu kesulitan, tidak ada tempat untuk diskusi. Diskusinya kemana? Oh, nggak ada gurunya. Sehingga kamu dengan pikiranmu diskusinya. Jadi saat ada suara hati kemudian dijawab dengan pikiranmu, kamu lakukan. Oh, mungkin seperti ini harus di makam, harus di kuburan, atau harus melakukan ritual, atau harus mandi. Nah, kamu lakuin dan masih belum bisa. Kemudian ada suara-suara lagi, kamu ikutin terus menerus. Nah, akhirnya kamu jadi stres. Kamu jadi stres, dan stres itu semakin meningkat pemikiranmu, maka bisa jadi gila. Nah, itu sistemnya. Orang mempelajari ilmu tanpa guru bisa jadi stres, bisa jadi gila. Itu sistem yang pertama. Lalu bagaimana dengan ilmu yang tanpa doa? Ilmu yang tanpa bacaan. Kita tahu dari mana itu? Tentu saja tahu dari video jelasnya. Karena melakukan seperti ini sesuai dengan video. Entah dari YouTube ataupun dari hal yang lainnya atau dari yang televisi. Nah, kalau tanpa bacaan, biasanya di artikel itu jarang orang yang menulisnya. Jikapun ada, jarang ya. Jadi kemudian kamu mempraktekkannya, ilmu tersebut tanpa bacaan, mempraktekkannya atau melakukan suatu bertapa, bermeditasi, tapi belum kunjung bisa melihat hal-hal gaib, tidak ada penampakan, sehingga kamu coba mempraktekkan di goa, pergi di tepi gunung, di tepi laut dan sebagainya untuk melakukan meditasi, tapi masih belum kunjung bisa mempraktekkan terus dan mengikuti suara-suara. Pada intinya semua fenomena-fenomena gaib yang kamu lakuin tanpa guru mengikuti bisikan-bisikan suaramu. Nah, bisikan-bisikan suara itu timbul ada dua sebab. Yang pertama, bisikan suara itu ada di dalam hati, dan yang kedua ada di dalam pikiran. Nah, jika ada suara di dalam hati kemudian pikiranmu menjawab untuk mempraktekkan. Nah, kemudian ada suara lagi di pikiran, kamu menjawab untuk mempraktekkan terus menerus, tapi tidak kunjung berhasil. Itu yang menyebabkan kamu jadi stres, kamu jadi gila. Nah, jika itu terus menerus kamu lakuin, kamu praktekkan dan tidak keluar dari ranah tersebut, nah, kamu tetap menjadi stres dan gila. Nah, akibatnya apa? Linglung, stres, jadi orang yang nggak connect, dijak ngomong itu nggak nyambung dan sebagainya. Nah, maka dari itu solusinya apa? Ya kita terapi atau kita cari penyembuh. Nah, orang penyembuh itu juga harus memahami orang ini gilanya itu bagaimana. Apakah ditempelin masuk makhluk gaib, kemudian dimasukin jadi gila, apakah bisa seperti itu? Nah,
Pertanyaannya, jika ada makhluk gaib yang menempelin atau yang merasukin bisa menjadi gila, jikapun ada, jadi banyak orang kerasukan itu gila semua. Kan banyak ini orang kerasukan itu ya, bahkan ada keilmuan khusus yang digunakan untuk memasukkan jin dan mengeluarkan jin. Jin itu tidak bisa membuat gila ataupun stres. Yang membuat gila atau stres itu adalah pola pikiranmu. Jika kamu mengikuti pikiran-pikiran yang memang benar itu tidak kunjung selesai, segera keluar dari ranah itu. Segeralah cari orang untuk mendiskusikannya, sehingga kamu nanti ditolong. Nah, diterapi. Cara nerapinya itu bagaimana? Cara menerapinya yaitu mengembalikan sistem sarafmu kembali ke sistem normal. Kemudian mengembalikan pikiranmu yang kamu terjebak dalam pikiran ranah ingin menguasai ilmu gaib, letaknya udah di dimensi yang paling dalam, bisa di dimensi 5 ataupun 6. Nah, itu bisa dihapus, harus bisa dihapus dan melupakan hal itu. Itu cara menerapinya. Nah, sistem penerapi seperti ini juga bisa digunakan untuk menerapi orang-orang gila. Jadi orang-orang gila, orang-orang stres itu penyebabnya yaitu pertama dari pikiran. Nah, pikiran itu dimasukkan dalam hati yang paling dalam dan tidak kunjung selesai. Sehingga dia mikir terus, tidak ada diskusi, jadi stres dan gila. Nah, begitulah sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.